dan nanti record dari pertemuan ini kalian bisa lihat di YouTube yang linknya nanti akan saya ditaruh di LC. Siapa tahu beberapa mahasiswa juga berhalangan hadir di jadwal pengganti ini. Saya mulai dengan penjelasan yang sedikit melenceng, sedikit berbeda, sedikit di luar kebiasaan kita dalam pembahasan HCI. Biasanya kita ngomongin HCI erat kaitannya dengan apa namanya image, terkait dengan warna, terkait dengan bentuk, terkait dengan bagaimana caranya manusia dengan komputer berinteraksi. Tapi di RPS itu ada pembahasan mengenai penelitian kuantitatif dan kualitatif. Saya nggak ngerti kenapa. Penelitian kualitatif dan kuantitatif tepatnya. Saya yakin kalian pasti sudah pernah dengar katanya ada penelitian seperti ini. Gitu. Apalagi di semester 6 sudah mulai ngambil metodologi penelitian, harusnya udah sedikit-sedikit kebayang ya terkait dengan kondisi ini. Oke. Terus coba kita jelaskan sedikit dengan kondisi penelitian kuantitatif dulu. Saya biasanya berawal dari kuantitatif dulu. Karena biasanya kuantitatif kita gunakan juga di bab 4 di hasilan pembahasan, tapi nggak sedetail yang ada di penelitian kuantitatif yang benar-benar real gitu. Karena ada beberapa pembahasan yang akan jauh berbeda dengan di situ. Jadi kita akan ambil korelasi yang berhubungan dengan kita di TI gitu. Sebenarnya banyak sekali ada model-model atau penelitian-penelitian di luar sana, dan yang besar dua yang besar adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tapi biasanya yang saya sendiri ambil itu ada di research and development atau pengembangan. Biasanya kita bikin software ya pengembangan, kita bikin data science biasanya masuk juga ke pengembangan. Oke. Kita mulai dari awalnya adalah analisis data. Gitu. Analisis data itu adalah proses penelitian yang dilakukan setelah semua data diperlukan memecahkan masalah itu diperoleh secara lengkap. Oke. Jadi setelah kita menemukan data, kita akan lakukan analisis. Nah, di analisis data inilah nanti akan memberikan hasil temuan hasil, dan kemudian kita akan bahas, kita akan ambil kesimpulannya seperti itu ya. Oke. Teknik analisis data itu dibagi dalam dua bagian. Kuantitatif dan kualitatif. Ini yang paling sering. Oke. Yang pertama itu membedakan di antara kedua itu hanya dari jenis datanya aja. Jadi dari jenis datanya yang akan membedakan ini penelitian bersifat kuantitatif atau kualitatif seperti itu. Oke. Kalau yang bersifat kualitatif atau kualitas itu tidak dapat diangkatkan dan analisisnya adalah analisisnya kuantitatif nanti gitu. Sebaliknya juga misalkan yang dikuantitatifkan itulah data yang bisa dikuantitatifkan atau data yang dapat diangkatkan atau dapat dihitung gitu. Jadi berdasarkan data analisis secara kualitatif. Oke. Jenis analisis kualitatif, kuantitatif dulu ya, kita ngomongin kuantitatif nanti kita ngomongin kualitatifnya sisanya. Kuanti. Ada dua, yaitu yang pertama statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke. Yang pertama kita akan ngomongin soal analisis statistik deskriptif, dan ini yang akan kita semua pakai di research and development di TIK gitu. Di prodi TI biasanya kita TA-nya ada yang sedikit banyak menyangkut analisis deskriptif. Oke. Yang lagi satu di analisis inferensial itu agak kurang kita gunakan. Karena biasanya analisisnya itu cukup dalam sih gitu. Oke. Yang pertama kita coba obrolin analisis statistik deskriptif. Itu adalah sebagaimana menganalisis data dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana tanpa ada maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi kita itu dari suatu data itu kita gambarkan. Datanya kita gambarkan, nanti di situ kita bisa ambil menceritakan sesuatu. Jadi itu deskriptif. Apakah bisa menyimpulkan sesuatu? Itu tidak bermaksud seperti itu. Apabila bisa menyimpulkan ya udah apa. Tapi tidak bermaksud memberikan kesimpulan ya dari seperti itu. Nah, ya jadi teknik ini digunakan untuk yang sifat-sifatnya bereksplorasi. Oke. Betul. Ini yang penting juga diperhatikan di mata kuliah ini, yaitu yang pertama ada penggunaan statistik secara deskriptif ya. Jadi di sini ada beberapa penggunaan statistik. Itu yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel tahu kan pasti tabel ya. Jadi data-data bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, itu yang paling standar. Kemudian distribusi frekuensi dan tabulasi silang gitu misalnya.
kita punya tabel nih, misalkan nilai apa namanya mata kuliah gitu, kita punya mata kuliah HCI gitu, si A dapat A, si A dapat 85, si B dapat 85, ini dapat 80, ini dapat 78, ini dapat 60, ini dapat 50 gitu misalnya, sehingga nanti bisa dikasih tabulasi silang atau di distribusi frekuensi gitu, atau nantinya dapat cross tab misalkan. Jadi kalau nilai 85 itu nanti kategorinya A gitu nilainya. Nilai A itu, nilai B, nilai C, nilai D. Nah, itu adalah yang paling standar dalam membentuk sebuah data, yaitu kita punya tabel. Itu besar sekali, itu umum juga kalian pergunakan. Itu termasuk analisis, ya termasuk analisis statistik deskriptif ya. Nah, yang kedua kita punya penyajian data dalam bentuk visual. Datanya kita visualisasi. Ini lebih enak dilihat dari suatu tabel, misalnya. Kalau misalnya nih, saya berikan suatu tabel. Ada 40 orang siswa di mata kuliah HCI, ya, si A dapat nilai A, si B dapat nilai C, si D dapat nilai A, kemudian ini B, ini C lagi, ini D, ini E, dan seperti apa. Terus sejujurnya dalam hati saya pengen tahu yang paling banyak dapat nilai sebarannya berapa sih, gitu misalnya. Oke, mungkin ada dalam di bawah-bawah tabel itu jumlah nilai A sekian puluh orang, ini sekian belas orang, ini sekian orang gitu kan. Tapi ketika itu kita akan membaca lagi yang namanya angka, dan itu gimana ya? Bahasa visual kedua lah buat saya gitu. Pribadi sih huruf itu bahasa visual kedua, tapi ketika kita bisa tampilkan dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar gitu. Jadi nanti kita bikin diagram batang nih, gitu misalkan, oh ini yang dapat nilai A adalah sekian puluh orang, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Oh dari tabel itu aja kelihatan udah dapat yang terbanyak adalah nilai B, gitu misalkan 20 orang atau setengah populasi. Gitu, misalkan. Kemudian yang paling sedikit ternyata dapatnya nilai E, nggak ada yang dapat nilai E itu, atau misalkan satu orang aja dapat nilai E. Gitu. Jadi penyajian data dalam bentuk visual ini sangat di-encourage ya ketika kalian di dalam TA nanti itu, kalau saya sendiri di tesis itu sangat dipentingkan sekali menggunakan visualisasi data dalam bentuk grafik dibandingkan dengan tabel. Sebenarnya visual itu sudah mendeskripsikan tabel kok kalau bisa gitu. Kan dari tabel itu kita akan mencari calon kesimpulan nih dari situ-situ gitu. Jadi dari grafik ini hasilnya seperti apa, nanti kan seperti itu. Nah, itu akan jauh lebih memanjakan mata. Jadi kita bisa mendapatkan banyak informasi sekaligus dalam satu gambar gitu. Dan itu bisa kalian ceritakan. Jadi ketika kalian itu sudah bisa menghasilkan histogram, poligon, diagram-diagram, nanti itu kalian bisa jelaskan lagi gitu. Saya pernah ketemu salah penggunaan ya, salah menggunakan apa ya namanya nih, penyajian data visual ya gitu. Oke. Saya pernah ke suatu desa yang memiliki, kalau kalian pernah lihat itu baliho APBD desa. Saya ingat banget itu APBD desa. Oke. Memang sih kalau di jalur itu kemungkinan besar penduduknya itu berpendidikan cukup, sorry itu saya agak rendah ya, karena terpencil desanya, terpencil. Bukan di desa penari, bukan. Jadi cukup terpencil. Terus di sana itu ada poster. Nah, kalian tahu histogram ini diagram pastel atau pie chart yang bulat biasanya, itu biasanya isinya persen kira. Jadi misalkan gini, saya ambil contoh, misalkan di grafik itu gitu, mereka menceritakan bahwa anggap gini, penggunaan dana desa untuk sektor pertanian 50%, untuk sektor pendidikan anggaplah 30%, untuk sektor subak atau apa gitu misalkan lagi 20% seperti itu misalkan. Memang sih dibagi 3 kategori. Yang memang tulisan secara angka, secara tertulis dengan huruf itu ya 50%, 30% seperti itu. Coba kalian bayangkan penggunaan sebuah chart, sebuah diagram pastel gitu, kalau misalkan kalian pikirkan itu 50% artinya apa? Itu ada bulatan, itu kalian bagi 2 gitu. Jadi ketika kalian bagi 2 itu, kalian akan dapat bahwa diagram pastel itu ya 50% setengahnya gitu. Kemudian kalau itu ambilnya 30%, anggaplah itu bagi 3 gitu.
Sisa dikit lah. Bagi 3 kan 33% lah. Sekitar itulah sepertiganya atau 20% itu kalau dibagi 10 dapat 2 lah, atau dibagi 5 itu dapat 1 lah. Jadi ada sedikit feel untuk bahwa dari angka 50, 30 dan 20 itu adalah besaran yang berbeda, sudut yang berbeda gitu. Itu seharusnya penggunaan diagram lingkaran yang contohnya benar gitu. Tapi yang dilakukan nggak tahu desain grafisnya kenapa gitu, tapi di desain grafisnya jadinya membuat itu diagram itu dibagi 3 gitu. Otak kita itu melihat diagramnya adalah 33%, itu semua tuh bagi 3 rata gitu. Bagi 3 kayak lambang peace gitu loh, men. Jadi dibagi 3 gitu. Tapi tulisannya itu 50%, ini 30%, ini 20%. Ya nggak gitu juga gitu loh. Boleh kok memakai visualisasi data dengan seperti apa, kelihatan keren kok. Tapi yang penting datanya benar enggak sih gitu. Kalian bikin diagram chart gitu. Oh, ini dia salahin buat ini ya, saya editing Photoshop aja ini jadi 50%, enggak gitu gitu. Jadi ada yang harus tanggung jawabkan juga ketika kalian tuh membuat suatu penyajian data, baik itu dalam bentuk tabel, distribusi ataupun juga visual. Ya, jadi itu contoh yang agak kacau balau sih. Jadi ini penting, ini akan kalian gunakan nggak sih? Jelas digunakan tabel di TA tuh berapa banyak tabel tuh? Biasanya pasti ada tuh, pasti ada. Oke, terus histogram. Kalau misalkan kalian pakai pengembangan perangkat lunak pun ya, bikin software pun mungkin ada tabel gitu. Misalkan kalau kalian ngetesnya black box testing, berapa persen keberhasilannya atau enggak. Di user acceptance test misalkan kalau kalian sejauh itu bisa, itu akan muncullah diagram-diagram. Minimal diagram batang dan diagram lingkaran pasti akan kalian pakai. Gitu. Apalagi data science itu jelas-jelas juga memakai teknik-teknik selanjutnya gitu misalnya. Kita lanjutkan ke teknik-teknik selanjutnya, itu pertama ini udah ketiga ya. Ketiga ada perhitungan ukuran tendensi sentral. Jadi sudah mulai ke nilai bahasa-bahasa matematika nih. Ada min, median, modus. Ya kan gitu. Ada min, median, modus. Kemudian ada perhitungan ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Gitu. Kemudian yang kelima adalah pengukuran-ukuran penyebaran, standar deviasi, varians, range, deviasi kuartil, min deviasi, dan sebagainya. Oke, jadi kalau misalnya batasan kalian itu untuk diketahui adalah yang tadi aja gitu. Kayaknya penggunaan tabel sama penggunaan visualisasi data kayak diagram itu udah cukup. Tapi kalau ini kayaknya memang yang lebih high end lah untuk penelitian kuantitatifnya ya. Kalau di research and development biasanya kurang. Kecuali kasus-kasus tertentu. Misalkan kalian ngambil kuesioner itu kayaknya sih enggak ya. Enggak nyampe jauh ini gitu. Oke. Kita lanjut ke pengembangan statistik selanjutnya setelah deskriptif, yaitu inferensial. Ini yang biasanya masuk tahap lanjut dari sebuah penelitian. Yaitu biasanya ini benar-benar murni di penelitian kuantitatif ada seperti ini. Oke. Ini ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan. Jadi di akhir itu kan kalau misalkan di awal kita mulai dengan deskriptif, ya deskriptif di awal, ini tabel, ini data, ini deviasi dan seperti ini. Tapi untuk mencapai kesimpulan itu namanya statistik inferensial. Oke. Di sini adalah upaya untuk pengambilan keputusan, di sini analisisnya ada gitu. Adalah statistik induktif bisa juga gitu. Kita biasanya mendapatkan pembagian ya dari hasil inferensial itu ada dua, yaitu pertama analisis korelasional, yang kedua adalah analisis komparasi. Korelasional dan komparasi. Apa itu? Yang pertama kita ngomongin korelasional dulu ya. Korelasi itu gampangnya kita adalah hubungan. Ya, hubungan, korelasi adalah hubungan. Jadi analisis korelasional adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Jadi ada nggak sih pengaruh antara satu dengan lainnya gitu? Oke. Variabel dibagi jadi dua, yaitu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang keberadaannya kondisinya itu tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Yang kedua itu adalah variabel terikat, dia yang dipengaruhi oleh variabel bebas ini. Jadi variabel bebas yang ada ini akan mempengaruhi variabel terikat tadi, kayak gitu. Oke. Nah, terus kita memiliki data nih. Tadi kita ngomongin data-data apa sih, data kualitatif, data kuantitatif.
Data kualitatif juga ngaruh juga. Apakah data kualitatif tidak bisa digunakan di penelitian kuantitatif? Bisa. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari pandang pribadi saya, penelitian kualitatif ada di dalam penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif jauh lebih besar daripada kualitatif. Gitu. Yang kuanti lebih besar daripada kuali. Gitu. Oke. Yang pertama itu ada data nominal, yaitu data kualitatif yang tidak memiliki jenjang. Ada jenjang yang nggak ada lebih tinggi, nggak ada lebih rendah. Ya hanya sekedar melabelkan sesuatu, label gampang. Contohnya apa? Ada jenis kelamin. Itu. Misalkan mana sih lebih tinggi nilainya antara laki-laki sama perempuan? Nggak bisa dikasih bobot ya gitu. Nggak ada yang setuju sama sekali. Maksudnya nggak ada yang punya nilai pasti antara satu orang dengan orang lain gitu. Asal daerah antara Denpasar, Singaraja, Karangasem, Gianyar dan sebagainya tuh nggak ada nilainya gitu, nggak ada tingkatan gitu. Ya pekerjaan orang tua nggak ada tingkatan gitu. Itu misalkan hobi gitu, saya suka melukis, saya suka menggambar, saya suka menyanyi, itu gimana caranya ngasih nilai? Nggak bisa. Itu yang tidak memiliki jenjang yang pertama. Yang kedua ada data ordinal, yaitu yang data kualitatif ya. Dia tetap berkualitas, tetap ada kualitatif, itu nggak bisa diangkakan, tapi dia memiliki jenjang. Kita melihat tingkat pendidikan gitu misalkan. SD pasti lebih rendah daripada SMP, SMP pasti lebih rendah daripada SMA dan seterusnya. Tapi kita nggak bisa nilai pasti. Oh kalau misalkan SMA saya kasih nilai 5 ya, tapi kalau SD saya kasih nilai 2 ya. Oh saya nggak setuju, saya masih SD itu 200, ini 100 poin, ini 10 poin, ini 50 poin nggak. Tapi tetap semua orang setuju bahwa ada yang lebih rendah dan lebih tinggi secara standar jabatan. Oke. Kalau saya di bank tuh ada asisten, ada supervisor, ada manajer, ada asisten manajer, ada manajer, ada vice president, ada presiden. Nah, itu kan ada jenjangan tuh sama tuh kayak tingkat pendidikan. Ranking di kelas ranking 1, ranking 2, ranking 3. Oh, tapi Pak itu kan bisa itu kan angka, Pak. Kan kuantitatif enggak. Jadi apakah selalu berupa angka itu bisa dimatematikkan? Tidak. Belum tentu ya. Untuk misalkan gini, ranking 1 dan ranking 2. Apakah ketika ranking 1 ditambah ranking 1 tambah ranking 1 sama ranking 2 itu tidak seperti itu kan. Jadi ranking itu adalah suatu tingkatan. Jadi gampangnya ketika kita ngomongin kualitatif juga, kuantitatif itu kuanti itu bisa dilakukan perhitungan matematis. Saya balik dulu ke ranking kelas. Jadi bisa aja gitu misalkan nilai rata-rata si ranking 1 itu 9,5 gitu kan. Habis itu ranking 2 9,4 gitu. Habis itu ranking 3-nya justru 9,0 gitu. Kadang-kadang kan berbeda tuh jenjang nilainya. Oh, ranking 1-nya sama ranking 2 dekat banget gitu, berlengket gitu. Tapi ranking 3-nya agak jauh gitu. Oh, ranking 4-nya dekat lagi, ini apa jauh. Jadi memang dia ada tingkatan tertentu, ada angka antara ranking 1, ranking 2, ranking 3. Itu ada angka di situ, tapi itu bukan berarti dia adalah data kuantitatif begitu kalian lihat itu angka. Oke, gitu. Jadi yang ketiga adalah data yang benar-benar kuantitatif, yaitu data yang yaitu data kuantitatif atau data yang berupa angka, ya, data angka dan dapat diangkakan, yaitu kena operasi matematika itu bisa, gitu. Misalkan penghasilan, oke, penghasilan. Misalkan penghasilan orang tua, gitu. Penghasilan orang tua kan sumbernya penghasilan bapak dan penghasilan ibu, gitu misalnya secara umum ya. Misalkan penghasilan bapak 1 juta, penghasilan ibu 2 juta gitu. Jadi penghasilan orang tua berapa? 3 juta. Bisa digituin gitu. Jadi kalau misalkan saya punya anak nih gitu, ranking anak kembar gitu misalkan supaya gampang. Saya punya anak kembar masuk kelas 3 SD. Yang satu ranking 1, yang satu ranking 2 kan enggak bisa saya tambahin supaya jadi ranking 3 kan gitu. Ya, jadi sama dengan kondisi itu belum tentu setiap angka merupakan data kuanti. Tapi begitu dia merupakan data interval atau data rasio, itu adalah kuanti yang bisa dioperasionalkan, bisa dilakukan operasi matematika. Prestasi belajar. Prestasi belajar misalkan IPK gitu. IPK kamu adalah ya IP semester 1 adalah 3,0, IP semester 2 adalah 3,5 gitu. Jadi IPK kalian adalah IPK semester 1 tambah semester 2 dibagi 2. Jadi 3,0 tambah 3,5 bagi 2 3,25 gitu. Jadi masih ada kondisi matematika yang bisa dilakukan terhadap prestasi belajar tersebut. Get it? Tinggi badan, habis itu, oh tinggi badan saya 170 cm, 165 cm nih.
Kalau saya misalkan olahraga pull up itu saya akan bisa bertambah tinggi lagi 1 cm. Jadi tinggi badan saya akan jadi 171 cm. Bisa. Gitu. Kecerdasan volume penjualan sebagainya ya. Jadi itu tipe data. Nominal, ordinal, interval. Oke. Terus ini adalah analisis korelasional dari skala data. Jadi kondisi seperti ini ya. Ini variabel skala datanya, ini variabel dependennya, ini variabel independennya. Nanti ketika nominal sama nominal ngetesnya pakai coefficient kontingensi, ordinal sama ordinal pakai Spearman atau Kendall. Kalau nominal dan interval yang selanjutnya seperti ini. Oke, nanti kalian baca sendiri, apa-apa. Kemudian tadi itu adalah kondisi korelasional ya. Korelasional itu dalam artian dia segandeng sejalan. Ya, si A bertemu dengan si B menghasilkan si C. Ada pengaruh nggak antara si A, si B, si C sama si D gitu. Jadi itu korelasional, dia sejarah. Tapi berbeda dengan komparasi adalah teknik membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Jadi dia dihantamkan dia gitu. Jadi si A lawan si B hasilnya seperti apa? Kalau tadi kan si A sama si B itu berjalan berbarengan hasilnya seperti apa? Kalau sekarang diduelin seperti apa? Gitu. Jadi ini jauh lebih kompleks ya daripada yang sebelumnya. Ini cukup banyak gitu. Tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Ada 2 faktor yang mempengaruhi jenis-jenis tesnya. Ini sekedar kalian tahu. Nah, banyak. Oke. Yang pertama ada jumlah kelompok, ada dua yaitu independen dan korelasi. Apakah 2 kelompok ini adalah kelompok yang bebas, nggak ada hubungannya sama sekali? Itu misalkan perbandingan prestasi antara anak berbadan tinggi dan anak berat badan gendut, nggak tahu, terhadap olahraga renang gitu misalkan, nggak ada hubungannya gitu. Ayolah gitu, ada kondisinya gitu. Tapi ketika korelasi itu misalkan ada hubungan antara A dan B masuk, ya variabel diujinya seperti apa. Itu juga misalkan ada 2 kelompok atau lebih, itu ada A, B, C, D gitu. Variabelnya apa? Korelasi nggak terkorelasi gitu. Jadi ada kondisi-kondisi pengetesan setiap variabel. Oke. Nah, contohnya hipotesis komparatif gitu. Jadi kita punya beberapa contoh untuk mengambil sebuah hipotesis atau terkaan, atau misalkan kita tebak-tebakan lah hasilnya kayak gimana sih gitu. Jadi hipotesis penting nggak apa sih untuk ini? Ya penting gitu untuk bisa membuat kita kira-kira apa yang kita lakukan benar nggak sih ke depan gitu. Oke. Yang pertama itu ada perbedaan kualitas pelayanan antara toko A dan toko B. Itu benar-benar dihajar banget nih gitu. Kualitasnya antara A dan B kayak gimana nih? Ya udah, kalian punya kriteria hantam-hantamin aja, udah gampangnya kayak gitu. Jadi si A pelayanannya bagus, ini pelayanannya jelek. Jadi hasilnya kayak gitu kan. Kenapa seperti itu? Oh ya, di sini barang ini expired, ini enggak. Ini ditata rapi, ini enggak ditata rapi. Kayak gitu nanti kualitas pelayanan. Oke. Yang kedua, kita punya contoh. Perbedaan minat mahasiswa terhadap profesi guru ditinjau dari status sosial ekonomi keluarga. Jadi ini akan dibedakan antara status sosial ekonominya. Status sosial ekonomi kan berupa kondisi ya di antara semua orang itu nanti akan dipecah-pecah lagi. Nah, itu yang akan dibandingkan satu sama lainnya. Itu yang dibandingkan bukan hanya toko A dan toko B, tapi ini minat siswa semua itu. Dari sekian jumlah siswa akan dibandingkan gitu. Terus perbedaan prestasi belajar mahasiswa antara yang diajar metode konven dengan metode CTL. Jadi siswa ini terhadap metode konvensional dan metode CTL-nya gimana gitu. Jadi kalau misalkan metode konven dengan CTL ya tidak bisa dihajar langsung gitu, tapi ini diterapkan pada siswa A, ini diterapkan pada siswa B, gimana sih hasilnya gitu. Nanti itu yang dihasilkan. Jadi nggak kayak toko A, toko B langsung ditabrakkan, ini nggak bisa seperti itu. Jadi metodenya itu harus diterapkan dulu, baru dihajar-hajarkan gitu. Terus perbedaan produktivitas kerja karyawan sebelum dan itu sudah berlatihan gitu. Jadi sekelompok karyawan gitu dikasih pretest, hasilnya seperti apa, dikasih proses setelah pelatihan seperti apa. Jadi itu akan dibandingkan dengan dirinya sendiri nih. Jadi ada gap di situ. Tuh. Terus kita ngomongin bentuk parameter ya. Gitu. Ada statistik parametrik, adalah statistik analisis statistik yang pengujiannya menerapkan syarat-syarat tertentu di bidang untuk distribusi, yaitu biasanya berskala interval dan berdistribusi normal.
Non parametrik dia di luar itu gitu. Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi gitu. Oke. Nah, ini statistik parametrik ya. Jadi yang di atas ini akan kita jelaskan. Statistik parametrik kita akan bongkar lagi. Ini yang sering digunakan, yaitu statistik parametrik itu kan bersifat kurva normal dan berdistribusi normal dan berskala interval. Oke. Ini akan berpengaruh terhadap bagaimana caranya kita menguji data nanti. Oke. Ini bisa dilihat ada nomor di situ. Ini adalah 3 kondisi yang biasanya pasti ada. Yang pertama, random sampling. Yang kedua, data bersifat interval, pasti. Yang ketiga, berdistribusi normal. Itu standar. Oke. Kemudian yang keempat, itu ada hubungan linear di antara variabel bebas dan terikat. Ada variabel linear. Tidak terjadi heterosedastisitas. Artinya nggak ada varian error dari persamaan regresi tersebut. Gitu. Habis itu yang keenam, tidak terjadi kolinearitas atau multikolinearitas. Artinya tidak terjadi korelasi yang terlalu tinggi antara variabel bebas. Jadi nggak ada hubungan yang tinggi banget gitu antara variabel bebas dan variabel bebas lainnya. Harusnya yang berhubungan kan variabel terikat ya gitu. Jadi yang bebas nggak harus terlalu dekat perbedaannya gitu. Misalkan pengaruh gaji dan hukuman terhadap kinerja pegawai. Jadi gaji sama hukuman kan nggak ada hubungannya gitu. Tapi misalkan kalau deket banget itu misalkan pengaruh gaji dan bonus terhadap itu kinerja karyawan kan dekat banget ya. Jadi takutnya ambil sama-sama dibuat gimana susah gitu. Oke, yang ketujuh, tidak terjadi autokorelasi artinya error karena garis regresi bukan berasal dari error pengamatan lain. Ada homogenitas varians, artinya harus satu kelompok variannya. Ada homogenitas regresi, jadi koefisien regresinya tuh bersifat sama. Oke. Untuk apa sih ini gitu? Jadi ini untuk teknik atau alat analisisnya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya punya data berupa 1, 2, 3 itu udah pasti ya. Tambahnya 4, 5 gitu, itu regresi linear sederhana. Gitu. Ditambah nomor 6, saya punya analisis regresi berganda. Oke. Statistik awal tuh bisa pakai regresi linear sederhana. Oke. Selanjutnya, saya pengen uji T. Pakai ANAVA itu saya harus mengkondisikan posisi nomor 8 harus ada. Kemudian saya punya ANACOVA 1, 2, 3, 8, 9. Jadi itu yang akan berpengaruh. Jadi alat analisisnya ya kayak gitu. Oke, itu saja. Oke, itu sih untuk pertemuan kita kali ini. Sedikit banyak membahas mengenai analisis kuantitatif dulu. Kuanti. Saya agak ribet juga ketika kita ngomongin kualitatif, kuantitatif. Terus ke depan kita akan ngomongin soal analisis kualitatifnya. Jadi kita ada 2 pertemuan untuk 2 bahasan mengenai progres analisis kualitatif. Oke, itu saja. Apakah ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Saya persilakan. Aman? Untuk saya belum ada, Pak. Ya, thank you Sabta. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah datang ke pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup chat ataupun japri ke saya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Saya izinkan untuk live. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.